Video bagian kedua tentang deret Fourier eksponensial ini, kita akan membahas tentang rumusan dari deret Fourier eksponensial dan contoh perhitungannya. Oke, jadi pada slide ini bisa kita lihat definisi dari deret Fourier eksponensial. Jadi di sini xt merupakan sinyal periodik dengan periode t, maka sinyal xt itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan ya eksponensial kompleks. Ya, jadi sini kita mempunyai fungsi eksponensial kompleks. Ya, jadi di sini j ini adalah bilangan imajiner yaitu akar negatif 1 di sini ya, yang menyatakan bahwa komponen E pangkat Jn omega T ini adalah eksponensial kompleks. Jadi ini sedikit berbeda ya representasinya dengan deret Fourier trigonometrik, di mana pada deret Fourier trigonometrik bagian eksponensial kompleks ini ya berupa fungsi sinusoidal dan cos. Oke. Akan tetapi apabila kita gunakan identitas Euler ya, apabila kita lihat kembali pelajaran tentang bilangan atau variabel kompleks, maka kita gunakan identitas Euler yaitu E pangkat J misalnya A, itu nilainya adalah cos A ditambah J sin A. Oke. Apabila kita substitusikan A di sini adalah N omega T, ya, seperti yang kita punya di sini, ya, maka kita peroleh E pangkat J N omega T itu adalah cos N omega T ditambah J sin N omega T. Jadi kembali lagi apabila ini kita gunakan, maka kita akan memperoleh deret Fourier dalam bentuk fungsi trigonometrik. Kemudian perbedaan lain di sini adalah kita di sini menggunakan koefisien dengan notasi Dn. Ya, pada deret Fourier trigonometrik kita menggunakan koefisien deret Fourier-nya lah An dan Bn. Jadi kita mempunyai dua buah koefisien deret Fourier. Di sini kita hanya mempunyai satu, yaitu Dn. Kemudian penjumlahannya, ya, pada deret Fourier trigonometrik kita mempunyai representasi seperti ini, di mana n-nya itu dari 1 sampai tak hingga, kemudian an dikalikan dengan cos n omega t ditambah bn sin n omega t. Oke, jadi di sini kita lihat indeks penjumlahannya itu dimulai dari 1 sampai dengan tak hingga. Sedangkan di sini kita mempunyai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi ini adalah salah satu perbedaan yang lain. Oke. Kemudian untuk menentukan koefisien dari deret Fourier eksponensial Dn di sini kita gunakan rumusan seperti ini. Oke. Di mana Dn itu adalah seperti integral dari sinyal xt dikalikan e pangkat negatif Jn omega t. Di sini kita punya pangkat positif, di sini kita punya pangkat negatif ya. Dan diintegralkan terhadap variabel t. Oke. Kemudian sebagai catatan, ya, Dn merupakan bilangan kompleks. Oke, ini cukup berbeda dengan deret Fourier trigonometrik, di mana An dan Bn dan juga A0 adalah bilangan real. Oke, jadi A0, An dan Bn adalah anggota himpunan bilangan real. Sedangkan Dn di sini adalah anggota himpunan bilangan kompleks. Jadi saya menggunakan notasi ini untuk menyatakan himpunan bilangan real dan C di sini sebagai himpunan bilangan kompleks. Karena Dn adalah bilangan kompleks, maka Dn mempunyai dua karakteristik, yaitu magnitudonya. Jadi di sini tanda seperti ini menyatakan magnitudo dari Dn, sedangkan di sini kita mempunyai fasa dari Dn. Dengan demikian, dari nilai ini kita mempunyai spektrum magnitudo, sedangkan nilai dari fasa Dn kita mempunyai spektrum fasa. Jadi nanti dari koefisien deret Fourier ini kita mempunyai dua komponen, yaitu spektrum magnitudo dan spektrum fasa. Oke, mari kita lihat contoh yang sama yang kita gunakan
pada saat menentukan representasi deret Fourier trigonometrik. Jadi di sini kita masih mempunyai sinyal kotak yang periodik, dan di sini seperti pada pembahasan sebelumnya kita memperoleh nilai T-nya itu 2, sedangkan omega atau frekuensi dasarnya adalah pi. Dan kita akan menggunakan informasi ini untuk menentukan koefisien deret Fourier dn di sini. Jadi dengan menggunakan rumusan untuk dn yaitu seperti kemudian diintegralkan sepanjang satu periode, xt dikalikan e pangkat jn omega t dt. Oke, sama dengan pengerjaan untuk deret Fourier trigonometrik. Jadi di sini kita hanya berfokus pada interval waktu dari 0 sampai 1. Jadi di sini kita gunakan perhitungan satu periodenya ya, dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Oke, tapi kita berfokus kepada waktu dari T sama dengan 0 sampai 1 karena amplitudonya 1. Sedangkan untuk waktu 1 sampai 2 itu amplitudonya 0, sehingga integralnya juga nanti nilainya adalah 0. Oke. Makanya di sini kita lihat dengan mensubstitusikan T sama dengan 2, kita punya setengah di sini. Kemudian integralnya itu seharusnya dari 0 sampai 2, di sini kita buat dari 0 sampai 1, karena untuk waktu T dari 1 sampai 2 bisa kita abaikan karena amplitudo dari xt adalah 0. Oke. Kemudian untuk interval waktu 0 sampai 1, seperti kita ketahui nilai xt amplitudonya itu adalah 1, sehingga apabila kita kalikan dengan e pangkat negatif jn omega t, kita peroleh e pangkat negatif jn omega, omega itu adalah pi, ya, seperti yang kita peroleh di sini, kalikan dengan t, dan kita integralkan terhadap t. Oke. Kemudian, seperti kita ketahui, integral dari e pangkat negatif a itu adalah seper negatif a, oke, e pangkat negatif a. Oke. Jadi dengan menggunakan rumusan ini kita peroleh seper negatif seper 2jpn, oke. 2 di sini akibat faktor ini, jadi setengah ya. Dikalikan a di sini berarti pnt, kalikan seper pnt, ya, negatif ya, seperti kita peroleh di sini ada tanda negatif, sehingga kita peroleh bukan t di sini, ini at seharusnya, oke, ini dt, oke, maaf. Jadi di sini kita tidak punya t, oke, jadi di sini a-nya adalah jpn, oke, jadi a-nya adalah jpn, a sama dengan jpn, oke, kita punya di sini j, oke, sehingga kita peroleh negatif seper 2 jpn e pangkat negatif jpnt, oke, dan dievaluasi untuk waktu dari 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Dan persamaan seperti ini bisa kita sederhanakan karena di sini saya tulis ulang, dn-nya itu adalah e pangkat negatif jpn kurang 1 dibagi dengan 2 jpn. Oke. Dan sekarang kita lihat kasusnya ya untuk n ganjil dan n genap. Ya, untuk n sama dengan 0 kita lihat nanti. Oke, untuk n ganjil ya. Jadi untuk n itu sama dengan contoh ya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, dan juga negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7 dan seterusnya. Ingat ya, untuk deret Fourier eksponensial kita mempunyai nilai n negatif, berbeda dengan deret Fourier trigonometrik di mana n-nya dari 1 sampai hingga, jadi n-nya bernilai positif. Oke. Nah, kita lihat untuk n ganjil ya, bisa kita gunakan lagi identitas Euler ya. E pangkat jpn itu adalah ya, ini kita namakan ya, e pangkat j negatif pn. Oke, dan ini misalnya kita notasikan dengan b, berarti ini sama dengan cos b ditambah j sin b, berarti dengan mensubstitusikan nilai b kita peroleh cos negatif pn
ditambah J sin negatif Pn. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat nilai cos negatif Pn. Ya. Ini sama dengan cos Pn. Oke, jadi kita gunakan identitas trigonometrik. Ya, mungkin pada kalkulus 1 itu variabelnya x ya. Jadi ingat kembali cos negatif x itu sama dengan cos x. Oke. Nah, jadi kita lihat untuk n ganjil. Ya, jadi misalnya cos pi untuk n sama dengan 1 itu nilainya adalah negatif 1. Oke, juga sama dengan cos 3pi untuk n sama dengan 3. Itu juga nilainya adalah negatif 1. Oke. Jadi untuk n ganjil ya kita lihat cos negatif Pn itu nilainya adalah negatif 1. Bagaimana dengan sin negatif Pn? Oke. Sin negatif Pn itu sama dengan min sin Pn. Oke, identitas geometrinya adalah sin negatif x sama dengan negatif sin x. Oke. Kemudian kita ketahui bahwa sin Pn itu selalu bernilai 0 untuk semua nilai n. Jadi misalnya untuk n ganjil berarti sin pi, oke, kemudian sin 3pi itu semuanya bernilai 0. Oke, jadi bagian ini selalu bernilai 0, sedangkan yang ini nilainya selalu negatif 1. Oke. Dengan demikian, apabila kita masukkan di sini, kita memperoleh ya, negatif dari negatif 1 dikurang 1 dibagi 2J Pn. Oke. Negatif 1 dikurang 1 itu sama dengan negatif 2. Ada tanda negatif lagi, kita mendapatkan positif 2 dibagi 2J Pn. Kemudian ini habis, sehingga kita dapatkan 1 dibagi J Pn. Oke. Jadi untuk ini sudah clear. Kemudian kita lihat untuk n genap. Oke. Untuk n genap, mari kita sederhanakan. Ya, kita ambil page satu lagi. Oke. Untuk n genap, ya, jadi kita ingin mengevaluasi negatif dari E pangkat negatif JPN kurang 1 dibagi dengan 2JPN. Oke. Oke, dan kita fokus kepada komponen ini, oke, untuk genap. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan identitas Euler, ya, kita mempunyai E pangkat negatif JPN itu sama dengan cos ya, cos dari Pn dikurang J sin Pn. Ya, ingat ya, kita gunakan identitas cos negatif Pn itu sama dengan cos Pn. Kemudian sin negatif Pn itu sama dengan negatif sin Pn. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Oke. Kemudian untuk n genap, kita lihat nilai cos Pn. Oke, pada cos Pn untuk n genap contohnya adalah 2pi untuk n sama dengan 2, kemudian cos 4pi, ya, kemudian cos 6pi, dan ini semuanya bernilai sama dengan 1. Oke. Sedangkan sin Pn, ya, kalau n-nya adalah 2, n-nya adalah 2, jadi kita punya sin 2pi, sin 4pi, kemudian sin 6pi, itu semuanya memberikan nilai 0. Dengan demikian, E pangkat negatif JPN untuk n genap itu nilainya adalah 1, yaitu 1 dikurang 0 ya, 1. Oke, jadi kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, kita memperoleh negatif E pangkat negatif JPN adalah 1 kurang 1 dibagi 2 JPN. Sehingga kita dapatkan nilainya 0. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk n sama dengan 0? Oke. Nah, di sini kita mempunyai kasus khusus ya. Untuk n sama dengan 0 ya, apabila kita substitusikan ke persamaan ini, maka kita peroleh E pangkat 0 ya, karena n sama dengan 0, ya, E pangkat 0 itu adalah 1, oke.
dikurang 1, oke, dibagi dengan 2JP dikali 0. Oke, sehingga kita memperoleh penyebutnya adalah pembilangnya adalah 0, 1 kurang 1, kemudian penyebutnya juga 0. Jadi kita mendapatkan bentuk 0 per 0 yang ini tidak terdefinisi. Oleh karena itu nanti kita harus menggunakan konsep limit, yaitu pada saat limit n menuju 0, oke, ya, negatifnya bisa kita pindahkan keluar dari E pangkat negatif J Pn kurang 1 dibagi dengan 2J Pn, oke. Nah, di sini kita nanti harus menggunakan, bukan harus ya, salah satu caranya adalah menggunakan aturan L'Hospital atau L'Hopital ya. Nah, jadi di sini nanti mahasiswa bisa melakukan perhitungan dengan aturan L'Hopital ini. Jadi di sini kita bisa menentukan limitnya dengan melakukan turunan pertama dari pembilang dan penyebut. Oke, untuk penyebut turunan pertamanya adalah terhadap n ya, karena di sini limitnya untuk variabel n ya menuju 0. Jadi kita lakukan turunan untuk penyebutnya terhadap n, kita dapatkan 2JP. Oke. Sedangkan untuk penyebut kita peroleh yaitu negatif JP ya, E pangkat negatif JPN. Kemudian turunan dari negatif 1 adalah 0, sehingga kita peroleh ya tanda negatifnya, ini sini negatif, kita dapatkan positif, sehingga kita peroleh limit n menuju 0 dari JP E pangkat negatif JPN dibagi dengan 2JP. Oke, di sini JP dengan JP habis. Oke, jadi di sini kita peroleh ya, limit n menuju 0 dari E pangkat negatif JPN dibagi 2. Nah, pada saat n sama dengan 0, pembilangnya ini bernilai 1. Oke, dengan demikian limitnya hasilnya adalah setengah, seperti yang kita peroleh pada baris ini. Oke. Oke, dari contoh ini ya kita bisa mengambil kesimpulan untuk perhitungan koefisien direct Fourier eksponensial ini mahasiswa perlu melihat lagi konsep limit, terutama nanti pada saat kasusnya n-nya sama dengan 0. Kemudian juga perlu untuk mereview lagi fungsi identitas untuk fungsi trigonometrik. Oke. Sekarang karena dn itu bernilai kompleks ya, bisa kita lihat pada komponen yang kedua ini, maka nanti kita harus menentukan magnitudo dan fasa dari dn. Oke. Untuk D0, yaitu pada saat n sama dengan 0 nilainya adalah setengah. Ini adalah bilangan real, jadi kita tidak perlu menentukan magnitudo dan fasanya. Sudah pasti magnitudonya adalah setengah, kemudian fasanya sudah pasti 0. Kenapa? Karena apabila kita lihat bidang kompleks, real dan imajiner, maka titik setengah itu berada pada koordinat ini, ya, setengah, 0, ya. Jadi berada pada sumbu real, ya. Jadi kita lihat di sini apabila kita buat dalam bentuk vektor ya, yang berasal dari titik 0,0 di sini, ya, kita dapatin garis seperti ini, yang menghubungkan titik pusat atau titik 0,0 ke titik setengah 0, dan kita lihat sudutnya terhadap sumbu real positif adalah 0 derajat. Dengan demikian fasanya adalah 0 derajat. Oke. Sedangkan untuk n ganjil kita lihat dn itu bernilai 1/JPN. Oke. Oleh karena itu kita ingin menentukan magnitudonya. Oke, berarti magnitudo dari 1/JPN. Oke. Ingat kembali konsep magnitudo dari bentuk rasional ya, ini sama dengan magnitudo pembilang dibagi dengan magnitudo penyebut.
Oke, magnitudo dari 1 karena 1 merupakan bilangan positif dan juga bilangan real, maka nilainya tetap 1. Kemudian untuk JPN, karena ini hanya merupakan komponen imajiner, maka magnitudonya tetap adalah P absolut nilai N. Oke, karena N bisa bernilai positif dan negatif, sedangkan magnitudo, ingat kembali, magnitudo selalu bernilai non-negatif atau positif. Di sini saya tulis. Jadi magnitudo selalu bernilai non-negatif, tidak boleh bernilai negatif. Makanya di sini saya buat tanda nilai absolut karena di sini bisa saja kita mempunyai nilai N negatif, sehingga kalau kita absolutkan kita mendapatkan nilai N-nya positif. Makanya nilainya seperti ini. Oke. Kemudian untuk N genap kita ketahui Dn bernilai 0, dan ini tidak perlu kita tentukan magnitudonya karena magnitudonya sudah pasti sama dengan 0. Kemudian fasanya juga 0. Oke, kemudian kita lihat fasanya. Oke. Kita berfokus kepada komponen fasa dari Dn, yaitu fasa dari seper JPN. Oke. Nah, fasa dari bentuk rasional seperti ini itu bisa kita tulis sebagai fasa dari pembilang, yaitu 1, dikurang dengan fasa penyebut, yaitu JPN. Oke. Oke. Fasa dari pembilang, yaitu angka 1, bilangan real positif itu 0. Kenapa? Karena kalau kita lihat bidang kompleks, ya, 1 itu berada di sini, oke. Dan apabila kita tarik garis dari titik 0,0 di sini, ya, merah di sini, kita lihat ya, garis ini berhimpitan dengan sumbu real positif. Dengan demikian, sudut yang dibentuk antara garis yang berwarna merah dengan sumbu real adalah 0 derajat. Dengan demikian, fasanya adalah 0. Oke. Kemudian dikurang dengan fasa JPN. Oke. Nah, sekarang mari kita gambarkan JPN di bidang kompleks. Oke. Jadi kalau kita gambarkan di sini di bidang kompleks, ya, ini real, ini imajiner. Karena JPN itu adalah komponen imajiner, ya. Jadi nilai Pn-nya kira-kira berada pada sumbu imajiner, ya. Di sini, ya, ini kira-kira saja, ya. Kira-kira di sini. Ini untuk N positif dan berada di sini untuk N negatif. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk N positif, kita buat garis yang menghubungkan titik ini dengan titik 0,0 atau titik origin. Nah, kita lihat berapa sudut antara garis merah ini dengan sumbu real positif. Jadi kalau kita gambarkan sudutnya seperti ini. Oke. Dan kita ketahui sudutnya yang dibentuk adalah sebesar 90 derajat atau pi per 2. Oke. Sedangkan untuk nilai N negatif, ya, sudut yang dibentuk, ya, antara titik ini, ya, dengan sumbu real positif adalah sebesar negatif 90 derajat atau negatif pi per 2. Oke. Dengan mensubstitusikan nilai fasa untuk 1 dan JPN, ya, di sini kita lihat untuk N positif, ya, seperti yang sudah kita tulis di sini, fasa dari JPN adalah pi per 2, dengan demikian 0 dikurang pi per 2 adalah negatif pi per 2. Jadi untuk N positif, fasa dari Dn adalah negatif pi per 2. Oke. Sedangkan untuk N negatif, ya, kita lihat fasa dari JPN adalah ini adalah negatif pi per 2. Oke, dengan demikian 0 dikurang, ya, 0 dikurang negatif pi per 2 adalah sama dengan 0 ditambah pi per 2. Ingat, ya, di sini negatif, di sini negatif. Jadi kita mendapatkan nilai positif di sini. Sehingga fasa Dn pada saat N-nya negatif adalah pi per 2. Jadi sebagai rangkuman, fasa dari Dn itu nilainya adalah negatif pi per 2 untuk N ganjil positif. Oke, kemudian pi per 2 untuk N ganjil negatif, kemudian 0 untuk N genap, termasuk N sama dengan 0.
Oke, jadi apabila kita gambarkan spektrum magnitudo dan spektrum fasanya, kita peroleh seperti ini spektrum magnitudonya, dan ini adalah spektrum fasanya. Jadi kita lihat di sini spektrum magnitudo itu merupakan fungsi genap, ya. Fungsi genap artinya ya, nilai D1 contohnya ya. Jadi komponen D1 pada saat N sama dengan 1 itu sama dengan D, nilai negatif dari sini negatif 1. Jadi kita lihat di sini ini adalah nilai D1. Oke. Sedangkan yang ini adalah nilai dari magnitudo D negatif 1. Kita lihat nilainya sama. Oke. Jadi fungsi genap itu untuk Dn adalah Dn itu sama dengan D negatif N. Itu disebut dengan fungsi genap. Sedangkan di sini kita mempunyai fungsi ganjil untuk fasa dari Dn. Kenapa? Karena fasa Dn itu sama dengan negatif fasa dari D negatif N. Sebagai contoh di sini, fasa dari D1 ya, itu sama dengan negatif dari fasa D negatif 1 untuk N sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini fasa dari D negatif 1 ya, ini adalah pi per 2. Jadi fasa D negatif 1 itu adalah pi per 2. Oke, kemudian fasa dari D1 itu adalah negatif pi per 2. Sekarang mari kita lihat hubungannya dengan di sini. Berarti fasa dari D1 yaitu negatif pi per 2 itu sama dengan negatif fasa dari D-1 yaitu pi per 2. Oke, jadi kita lihat di sini hubungan yang kita peroleh di sini berlaku. Oke, ini yang dimaksud dengan fungsi ganjil. Dengan singkatnya, kalau dari grafis di sini kita lihat ya, nilai pada saat D negatif 1 itu merupakan kebalikan dari nilai dari fasa D1. Oke, jadi di sini kita punya pi per 2, di sini kita punya negatif per 2. Ya, pada saat D-nya negatif 3, pada saat N-nya negatif kita, fasanya kita punya pi per 2, di sini kita punya negatif pi per 2, dan seterusnya. Oke, kemudian bila kita bandingkan dengan Cn, ini adalah spektrum magnitudo dan spektrum fasa yang kita peroleh dalam bentuk ringkas dari deret Fourier trigonometrik. Jadi di sini kita lihat dalam bentuk deret Fourier fungsi trigonometrik yang ringkas ini, ya, kita lihat bagian di sini ya, spektrum fasanya sama persis. Ya, akan tetapi kita ketahui sendiri bahwa untuk fungsi trigonometrik ringkas ini kita tidak mempunyai nilai untuk n negatif. Oke. Kemudian kita lihat nilai di sini ya. Magnitudo dari dn di sini dengan cn di sini ya. Bentuknya sama tapi nilainya berbeda, di mana nilai dari cn di sini ya itu adalah untuk n tidak sama dengan 0 ya. Untuk n tidak sama dengan 0, jadi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, 4, dan seterusnya, itu adalah 2 kali dari dn. Oke? Nah, mari kita lihat hubungan dari semua koefisien deret Fourier untuk berbagai bentuk, ya, bentuk trigonometrik, trigonometrik ringkas, dan eksponensial. Jadi di sini kita lihat, ya, A0 nilainya sama dengan C0 dan D0. Kemudian di sini kita lihat hubungan dn dengan cn, oke. Kemudian dn dengan an dan negatif an dan bn. Ya, ini hubungan dn dan an serta bn, oke. Jadi di sini hubungan dn versus an dan bn. Yang di sini kita peroleh hubungan antara dn dan versus cn, oke. Oke, kemudian kita lihat di sini hubungan antara sama dn dan cn dan juga dn dengan an dan bn, tetapi untuk komponen negatif ya, komponen d-1, d-2, d-3 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan spektrum magnitudo dn dengan cn. Jadi di sini kita peroleh
dn itu adalah setengah dari Cn untuk n tidak sama dengan negatif ya. Jadi atau dengan kata lain Cn itu sama dengan 2 kali dari magnitudo dn seperti yang kita peroleh pada bagian ini. Oke. Kemudian ini adalah hubungan fasa antara fasa dn dan theta n, bentuk ringkas dari trigonometrik. Kita lihat ini sama untuk n positif, sedangkan untuk n negatif seperti ini hubungannya. Jadi tinggal fasa pada waktu n-nya negatif, ya. Jadi misalnya negatif 1, ya, misalnya fasa D negatif 1, ya, itu sama dengan negatif dari theta 1. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, ya, fasa pada saat di sini, ya, adalah negatif dari fasa theta 1. Oke. Jadi sampai dengan slide ini, saya harap mahasiswa bisa memahami hubungan antara deret Fourier trigonometrik, baik dalam bentuk asalnya, ya, di mana kita mempunyai koefisien A0, AN, dan BN, dengan deret Fourier trigonometrik ringkas, dan juga dengan deret Fourier eksponensial. Oke, jadi di sini kita mempunyai latihan, di mana mahasiswa diminta untuk menentukan deret Fourier eksponensial dari sinyal gergaji. Oke. Kemudian pada latihan kedua, mahasiswa diminta untuk menggambarkan spektrum dari dua sinyal periodik berikut ini, ya, baik spektrum magnitudo maupun spektrum fasanya. Oke, kemudian kita masuk kepada konsep bandwidth atau lebar pita dan juga dengan teorema Parseval. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat, ya, sama dengan deret Fourier trigonometrik, ya, kita nanti akan melihat hubungan antara frekuensi dasar dan frekuensi harmonik. Akan tetapi pada deret eksponensial kita mempunyai n negatif. Ini cukup berbeda dengan deret Fourier trigonometrik, di mana kita nilai n-nya adalah non negatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk pada saat n-nya negatif, ya. Jadi contohnya n-nya negatif 1, kemudian negatif 2, kita mempunyai frekuensi berarti negatif omega pada saat n sama dengan negatif 1, kemudian negatif 2 omega pada saat n sama dengan min 2. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana kita menginterpretasikan frekuensi negatif? Apakah frekuensi negatif itu ada atau tidak? Ya. Jadi di sini mari kita lihat lagi identitas Euler. Ya. Jadi di sini kita lihat E pangkat J n omega T, ya, merupakan komponen dari deret Fourier di sini. Ya. Itu dengan identitas Euler bisa kita tulis menjadi cos n omega T tambah J sin n omega T. Dengan demikian, eksponensial kompleks ini sebenarnya mempunyai frekuensi n omega. Oke, dan ini untuk frekuensi n positif. Oke, kemudian bagaimana untuk komponen frekuensi n-nya itu adalah negatif. Oke, jadi di sini kita mempunyai E pangkat negatif Jn omega T. Jadi di sini saya anggap yang dimaksud dengan frekuensi negatif adalah min n. Oke, jadi nilai n sebenarnya tetap positif, akan tetapi negatif n memberikan indeks negatif untuk eksponensial kompleks E pangkat min Jn omega T, bandingkan pada saat di sini n-nya adalah positif. Dengan demikian, untuk komponen frekuensi negatif, kita mempunyai rumusan dari E eksponensial kompleks ini dengan menggunakan identitas Euler adalah cos negatif n omega T ditambah J sin negatif n omega T. Kemudian dengan menggunakan identitas geometri kita peroleh cos negatif n omega T itu sama dengan cos n omega T, sedangkan sin negatif n omega T adalah negatif sin n omega T. Akan tetapi kita lihat dari rumusan ini, ya, kedua komponen fungsi trigonometrik di sini mempunyai frekuensi n omega. Jadi keberadaan spektrum negatif n omega di sini, ya,
itu hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa komponen E pangkat negatif Jn omega T itu ada dalam direct Fourier. Akan tetapi pada hakikatnya komponen ini mempunyai frekuensi n omega. Oke, jadi sebenarnya frekuensi negatif di sini hanya digunakan sebagai representasi untuk direct Fourier eksponensial. Oke, sekarang kita bahas tentang konsep bandwidth. Jadi di sini bandwidth sinyal didefinisikan sebagai beda atau selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah dari spektrum frekuensi sebuah sinyal. Oke, jadi sebagai contoh di sini, ya, karena tadi kita tidak memikirkan lagi frekuensi negatif, jadi kita hanya melihat kepada komponen frekuensi non negatif atau yang bagian positif, karena pada hakikatnya seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, frekuensi negatif itu sebenarnya tidak ada, oke, ya dalam tanda petik. Jadi seperti di sini ya, frekuensi negatif n omega itu sebenarnya sama dengan frekuensi n omega. Oke, jadi di sini kita hanya membahas komponen frekuensi pada sumbu non negatif. Oke, jadi kita lihat pada grafik ini, ya, frekuensi terendahnya adalah pada saat n sama dengan 0. Oke, sedangkan frekuensi tertinggi terjadi pada saat n sama dengan 5. Oke, dengan demikian bandwidth sinyal, ya, bandwidth dari sinyal adalah frekuensi kelima, ya, W5, berarti 5W, ya, dikurang dengan 0, ya, karena di sini frekuensinya 0. Berarti bandwidth saya adalah 5 omega. Oke, kemudian apabila omega ini kita gantikan dengan F, kita peroleh 5 dikalikan 2 PF. Oke, atau 10 PF dalam Hertz. Sedangkan ini 5 omega adalah dalam radian per detik. Oke, jadi di sini adalah cara perhitungan dari bandwidth sebuah sinyal. Akan tetapi dalam literatur komunikasi, telekomunikasi, sering sekali diambil bandwidth itu adalah dari negatif 5 sampai dengan 5. Sehingga kita dapatkan bandwidth itu nilainya adalah 2 kali dari yang kita hitung di sini, yaitu 10 omega. Oke, jadi dua-duanya benar, ya. Cuma kadang-kadang digunakan satu sisi saja, sehingga kita dapatkan bandwidth-nya 5 omega. Kadang-kadang digunakan dua sisi dalam perhitungan bandwidth, ya, karena ini adalah fungsi genap, ya, sama. Jadi bandwidth-nya dikatakan adalah 10 omega. Oke. Memang ini agak membingungkan, akan tetapi nanti akan disesuaikan dengan literatur yang dibaca. Oke, kemudian kita masuk kepada teorema Parseval, di mana di sini dinyatakan bahwa daya sebuah sinyal periodik, ya, ini berhubungan dengan daya, ya, sama dengan jumlah kuadrat koefisien direct Fourier. Artinya di sini adalah perhitungan energi pada domain waktu, perhitungan daya pada domain waktu. Oke, sedangkan di sini adalah perhitungan daya pada domain frekuensi. Oke, jadi untuk menghitung daya pada domain waktu, kita perlu melakukan integral dari X kuadrat T, kemudian dibagi dengan periodenya. Sedangkan pada domain frekuensi, kita hanya perlu menjumlahkan semua nilai koefisien direct Fourier-nya. Jadi magnitudo kuadratnya yang dijumlahkan. Jadi ide pokoknya di sini adalah daya itu dipertahankan dimanapun domainnya. Jadi daya di domain waktu itu sama dengan daya di domain frekuensi. Oke, ini sebagai contoh perhitungan dari daya sinyal sinusoidal, ya, XT di sini. Perhitungannya di domain waktu dan juga di domain frekuensi. Oke. Jadi di sini sinyal ini kita rubah dulu ke dalam bentuk representasi Fourier, sehingga kita dapatkan D-1 dan D2-nya seperti ini.
Kemudian dengan menggunakan teorema Parseval, yaitu di sini bisa kita lihat, ya, jadi penjumlahan dari magnitudo kuadrat, ya, jadi kita lihat untuk D-1 magnitudonya itu adalah 1, demikian juga untuk D2, yaitu magnitudo dari negatif J itu juga sama dengan 1. Kemudian apabila kita kuadratkan, ya kita peroleh 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian di sini sebagai latihan, mahasiswa diminta untuk menghitung daya dari sinyal ini di domain waktu. Ya, hitung daya di domain waktu dengan menggunakan rumusan di sini. Dan buktikan bahwa nilainya juga sama dengan 2, sesuai dengan perhitungan daya di domain frekuensi. Oke, jadi sebagai ringkasan, pada topik ini kita telah, pada video ini kita sudah menentukan tentang frekuensi harmonik, kemudian penentuan frekuensi dasar, ya video sebelumnya bagian pertama, kemudian direct Fourier eksponensial, kemudian spektrum frekuensi yang terdiri dari spektrum magnitudo, dan spektrum fasa. Kemudian kita juga membahas tentang konsep bandwidth, baik itu konsep bandwidth yang dihitung dari satu sisi maupun dua sisi, ya. Kemudian juga tentang teorema Parseval, yaitu perhitungan daya di domain waktu dan di domain frekuensi yang seharusnya memberikan hasil yang sama.